Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Keamanan Komputer, Teknik Informatika, Universitas Pamulang, akan mempresentasikan mengenai database security. Kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya Diki Hidayat. Yang kedua, Mas Muhammad Aji Asalami. Yang ketiga, Mas Restu Pajar Sidik. Yang keempat, Mas Muhammad Haryadapa. Dan yang kelima, Mas Jainal Abidin. Kami persilakan Mas Jainal dan rekan-rekan untuk memulainya. Silakan. Baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian database security. Database security adalah mekanisme yang melindungi database terhadap ancaman yang disengaja atau tidak disengaja. Ancaman dapat berupa penyerangan sistem database yang berasal dari pihak luar dengan maksud yang tidak baik, menggunakan sistem database untuk kepentingan pribadi dari salah satu pihak terkait yang memiliki wewenang untuk mengelola sistem database tersebut. Baik, selanjutnya. Tujuan dari database security. 1. Memberikan akses pengelolaan sistem database hanya kepada satu user yang berwenang dalam pengelolaannya. 2. Menentukan struktural user dalam pengelolaan sistem database. 3. Melindungi sistem database dari anomali yang disebabkan oleh pendistribusian beberapa komputer. 4. Mengantisipasi perubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkatan dari database security. Untuk tingkatan itu ada 4 macam. Yang pertama ada fisikal, yang kedua ada manusia, yang ketiga sistem operasi, dan yang keempat sistem database. Untuk fisikal itu sendiri, lokasi sistem komputer harus aman secara fisik dari serangan yang bertujuan untuk merusak sistem. Dan manusia, akses user terhadap sistem database harus dikontrol secara penuh untuk mengantisipasi penyalahgunaan sistem. Untuk sistem operasi yang sesuai standar akan memberikan keamanan lebih baik. Hal ini dikarenakan hampir seluruh jaringan sistem database menggunakan akses jarak jauh dan sangat besar kemungkinannya untuk penyalahgunaan akses dari pihak yang tidak memiliki wewenang. Untuk sistem database, pengaturan hak user yang baik. Baik, yang selanjutnya konsep database security. Di sini ada 3. Yang pertama confidentiality, yang kedua integrity, dan yang ketiga availability. Yang dimaksud dengan confidentiality adalah merupakan rahasia pengguna yang dijaga dari orang-orang yang tidak memiliki kepentingan untuk mengaksesnya. Dengan kata lain, hanya user, pemilik, dan pihak yang berwenang terhadap data yang ada yang bisa mengakses informasi tersebut. Yang kedua, integrity, melindungi database dari pengguna yang berwenang. Dan yang ketiga, availability, pengguna yang berwenang harus dapat mengakses data untuk tujuan sebagaimana yang diperlukan. Makanya selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya ada langkah pelindungan yang bisa dilakukan agar database tetap aman. Jadi yang pertama ada konfigurasi database, yaitu database harus dikonfigurasi dengan benar dari sisi server maupun dari sisi engine-nya. Kemudian yang kedua, pemberian otoritas user harus sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Nah, jadi user ini harus diberikan otoritas atau hak wewenang yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Jadi jangan sampai melebihi kewenangan yang diberikan. Kemudian yang ketiga ada jangan menggunakan user root, sistem atau levelnya pada aplikasi untuk mengakses database server. Hal ini dikarenakan user root hanya digunakan hanya ketika ada masalah yang
kritikal. Kemudian yang keempat ada melakukan validasi inputan. Nah, jadi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam database sebaiknya divalidasi terlebih dahulu apakah data tersebut sesuai dengan persyaratan atau sesuai dengan model yang sudah dibuat. Kemudian yang kelima ada menggunakan koneksi yang unik. Nah, di sini jadi untuk menghubungkan ke database biasanya kita menggunakan port 3306. Nah, sebaiknya kita mengganti koneksi tersebut agar lebih aman. Kemudian yang ke-6 ada kontrol akses tabel. Nah, untuk langkah yang ke-6 ini hanya untuk database yang bertipe SQL. Jadi untuk NoSQL tidak bisa untuk mengaplikasikan langkah ke-6 ini. Kemudian yang ke-7 ada melakukan backup data dan recovery. Hal ini dikarenakan untuk mencegah terjadinya kehilangan data. Jadi semisal ada kesalahan sistem, datanya masih bisa di backup dan di recovery lagi. Selanjutnya. Baik, di sini ada beberapa contoh kasus. Yang pertama, pada bulan Desember tahun 2000, situs edgehead.com, sebuah toko penjual komputer retail, mengalami pencurian database. Diperkirakan 3,7 juta data kartu kredit pembeli telah dicuri. Untuk contoh kasus yang kedua, pada tahun 1999, seorang Rusia bernama Maxus berhasil mencuri data kartu kredit dari CD Universal dan memeras perusahaan tersebut. Yang ketiga, pada musim semi tahun 2001, diperkirakan sebanyak 98.000 informasi kartu kredit telah berhasil dicuri. Untuk yang keempat, pada bulan Maret tahun 2001, FBI melaporkan lebih dari 40 situs perbankan mengalami pencurian oleh hacker dari Rusia dan Ukraina. Baik, yang selanjutnya. Baik, kesimpulan. Database security merupakan suatu proteksi terhadap pengerusakan data dan pemakaian data oleh pemakai yang tidak punya kewenangan. Dengan langkah-langkah pencegahan dapat membuat sulit intruder untuk mencuri data dari database. Memeriksa database server tanpa pengamanan dengan firewall dan enkripsi dapat menimbulkan masalah. Pastikan bahwa programmer dan database administrator telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sekian. Terima kasih. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami untuk mengenai materi database security. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kurang dari penjelasannya. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.